Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Al-Rafi dengan NIM 24 30 10 43 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video tentang Pancasila dan implementasinya guna untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan. Semua kita pernah mendengar Pancasila sendiri dan juga sudah menghafal kelima Pancasila tersebut. Tapi kita pasti pernah bertanya sebenarnya apa sih Pancasila itu dan apa sih gunanya dalam kehidupan kita. Dalam penjelasannya secara etimologis, Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu dari bahasa Sanskerta. Pertama, panca yang arti 5, sila yang arti dasar atau prinsip. Yang jika diistilahkan, Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pondasi berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Namun, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara hukum, bukan hanya sekedar dasar negara secara hukum, tapi juga sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi nasional, dan juga cita-cita moral yang membimbing kita ke arah kehidupan yang lebih baik dan berdaulat. Pancasila lahir dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia, yang mana nilai-nilainya tidak datang dari luar, tapi tumbuh dari kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat Indonesia yang begitu beragam. Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 menyampaikan bahwa Pancasila bukanlah ciptaan seseorang, melainkan jiwa bangsa Indonesia yang sudah hidup sejauh sebelum merdeka. Filosofi Pancasila mencerminkan keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara spiritual dan rasionalitas, dan juga kebebasan dan tanggung jawab sosial. Pancasila menegaskan bahwa manusia tidak hidup sendiri dan juga tidak boleh kehilangan jati diri di antara tengah perbedaan kehidupan Indonesia yang beragam. Pancasila memiliki kedudukan yang tinggi dalam sistem hukum nasional, yang mana itu sebagai dasar negara, dan Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke poin implementasi, yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti itu mengandung nilai spiritualitas dan toleransi, yang mana implementasinya itu tampak saat masyarakat kita saling menghormati antar umat beragama, menjalankan ibadah tanpa paksaan, dan menolak segala bentuk diskriminasi atas dasar agama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi acuan kita yang paling penting. Yang penting karena ketika kita membahas agama atau kepercayaan itu terdengar cukup sensitif, terlebih lagi di lingkungan masyarakat kita yang beragam. Seperti yang sering terjadi pada dahulu, diskriminasi itu sangatlah sering terjadi, yang mana pernah memicu perperangan atau permusuhan antara umat beragama. Tidak hanya zaman lalu, begitu juga dengan zaman sekarang, yang mana tidak lagi terjadi perperangan secara fisik, namun terjadinya perperangan di dunia maya, yang mana ini menjadi acuan penting bagi kita bahwa pentingnya untuk benar-benar merealisasikan dan belajar kembali kepada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
kita tidak hanya berteriak toleransi, namun kita juga perlu menanamkan nilai toleransi tersebut, seperti memberikan tempat, waktu, dan segala kebutuhan bagi setiap umat beragama untuk beribadah, seperti kaum minoritas seperti orang Kristen, orang Hindu, Buddha. Mereka berhak mendapatkan tempat untuk beribadah seperti rumah ibadah. Namun faktanya di lapangan di beberapa tempat, karena masih minimnya rasa toleransi, kita sering melihat bahwa sering mendapatkan penolakan untuk membangun tempat ibadah terkhusus minoritas, yang mana ini cukup miris sekali, yang mana ketika kita kembali ke sila pertama, yaitu ketuhanan Maha Esa. Cara mengimplementasikannya adalah kita kembalilah untuk belajar agama, karena setiap agama itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan, ya, dan juga pasti ada nilai tentang menghargai umat beragama lainnya. Maka dari itu pentingnya untuk menjaga dan juga membangun rasa toleransi terhadap sesama umat manusia. Yang kedua kita masuk ke sila kedua, yaitu kemanusiaan dan adil dan beradab, yang mana ini menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap martabat dan maksudnya martabat manusia. Kita menerapkan ketika memperlakukan orang lain dengan adil, menolak kekerasan, dan menjunjung hak asasi manusia dan peduli terhadap bersama. Sila kedua ini mengajarkan kepada kita untuk memandang setiap umat itu sama. Memang kita dibedakan oleh suku, ras, agama, dan juga nilai-nilai kepercayaan kita. Namun bukan berarti dengan kita berbeda kita harus membedakan cara memperlakukan orang lain, dan tidak hanya melihat dari suku ataupun keberagaman. Kita juga melihat orang itu sama rata, tidak peduli jika dia itu kaya, dia miskin, dia pintar, dia bodoh, dia berpendidikan atau tidak berpendidikan. Kita perlu memperlakukan sesama kita itu sama. Kita masuk ke poin ketiga atau ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang mana menekankan pentingnya rasa cinta tanah air dan solidaritas nasional. Dalam praktiknya, nilai ini hadir untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, serta menghargai keberagaman sebagai kekayaan dan bukan perpecahan. Yang mana Persatuan Indonesia dengan kita berbeda itu bukanlah menjadi halangan, bukanlah menjadi alasan kita untuk berpecah, melainkan itu membuktikan kepada kita bahwa kita walaupun kita berbeda, tapi kita masih disatukan oleh keinginan bersama. Keinginan apa? Yaitu keinginan untuk hidup yang lebih berdaulat, untuk hidup yang lebih beradab, untuk hidup yang lebih maju. Yang mana ini merupakan tujuan berdirinya bangsa kita, yaitu mencapainya kehidupan yang harmonis, kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Maka kita perlu menempatkan kepentingan ini di atas kepentingan pribadi kita. Sila keempat yaitu Karangetang yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat dan keputusan harus diambil dengan musyawarah. Implementasinya dapat dilihat dari proses demokrasi, partisipasi politik, dan juga budaya diskusi yang menghargai perbedaan pendapat. Yang mana jika kita lihat dan telah kembali bahwa poin ini sangatlah krusial, sangatlah penting, yang mana
kita lihat faktanya sekarang di negara kita bahwa kerakyatan sekarang yang dipimpin itu cukup bisa dikatakan jauh melenceng dari nilai-nilai atau sila keempat ini, yang mana kita itu banyak dipimpin oleh pemimpin yang arogan, pemimpin yang hanya berpikir jangka pendek dan tidak memikirkan apa konsekuensi dari ucapan-ucapan mereka. Seperti yang viral ataupun hangat diperbincangkan akhir-akhir ini atau bulan lalu, yang mana negara kita itu hampir saja terjadinya darurat militer karena amburadulnya atau ngawurnya sistem kepemimpinan, yang mana ketika rakyat ingin menyampaikan suaranya, menyampaikan haknya, menyampaikan pendapatnya, malah dibantah dan malah diberikan statement yang mengundang amarah. Ini membuktikan bahwa pemimpin kita itu masih belum bermutu. Pemimpin kita itu masih belum menanamkan nilai-nilai kebangsaan kita dan terkesan menguntungkan pribadinya. Dan ini tentu bertentangan dan bertolak belakang dengan sila keempat, yang mana kita tuh seharusnya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang mana semuanya itu harus didiskusikan dan semua harus dimusyawarakan. Ya, seperti kurang lebih seperti itulah. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi tujuan akhir dari keempat sila sebelumnya, yang mana itu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, pemerintah yang bersikap adil, dan sumber daya negara digunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat. Dan sangat ironis sekali kita melihat di zaman sekarang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu seperti jauh seperti yang kita inginkan, karena transisi antara si kaya dan si miskin itu masih terlihat jelas. Perbedaan kesenjangan sosial manusia itu sangat jelas terjadi di negara kita, yang mana menjadi acuan penting bagi kita bahwa negara kita itu masih belum sampai ke tujuan yang kita inginkan. Dan dari kelima sila itu kita bisa melihat bahwa Pancasila bukan hanya panduan berpikir, tapi panduan bertindak baik sebagai individu, masyarakat maupun penyelenggara negara. Yang mana implementasinya, saya ulangi kembali, sila pertama yaitu kita kembali belajar agama, kita kembali menanamkan nilai-nilai spiritual di pribadi kita masing-masing. Yang kedua yaitu persatuan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana dengan kita belajarnya kembali seperti nilai-nilai spiritual, nilai-nilai umum, nilai-nilai adab, maka kemanusiaan yang beradab itu akan tercipta, yang mana kita dapat saling menghargai dan saling menghormati sesama umat manusia dan sesama rakyat Indonesia. Ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus menempatkan kepentingan bersama, kepentingan bangsa di atas kepentingan kita pribadi. Contohnya, kita jangan mau dipecah belah dan kita jangan mau diadu domba baik oleh eksternal maupun internal. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang mana jika kita ingin dipimpin atau dipimpin, kita harus memilih pemimpin yang benar-benar kompeten, pemimpin yang benar-benar mengerti dengan pekerjaan yang mereka ambil. Tidak
hanya pemimpin yang memikirkan kesenangan atau kemanfaatan hanya untuk dirinya sendiri. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan kita menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila, maka kehidupan yang sejahtera itu akan bisa terwujud. Selanjutnya yaitu tantangan implementasi Pancasila di era globalisasi. Menerapkan nilai Pancasila di zaman sekarang itu tidak selalu mudah karena perubahan sosial yang cepat, pengaruh budaya luar, individualisme, dan kemerosotan moral yang seringkali membuat nilai-nilai Pancasila pudar atau terlupakan. Seperti yang kita lihat itu munculnya intoleransi, korupsi, ujaran kebencian, dan serta ketimpangan sosial. Semua itu menjadi tantangan nyata bagi kita untuk menerapkan nilai Pancasila di era modern. Untuk menghadapinya, kita perlu kembali memperkuat pendidikan karakter Pancasila, terutama di kalangan generasi muda, yang mana implementasi Pancasila harus dimulai dari kesadaran diri pribadi masing-masing, bukan melalui paksaan, yang mana kita mulai hidup untuk membiasakan nilai-nilai perilaku sehari-hari dalam keputusan kecil, sikap jujur, dan juga kepedulian terhadap sesama. Pancasila bukan sekadar ideologi yang statis, tapi sistem nilai yang terstruktur dan juga dinamis, yang mana harus terus disesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Selama Pancasila menjadi pedoman moral, arah politik, dan pedoman hidup, dasar sosial negara kita, kita akan tetap kuat di tengah perubahan global. Baiklah, mungkin itulah penjelasan saya tentang video kali ini tentang Pancasila dan implementasinya. Saya Rahmat Raffi, mohon maaf atas jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun keambiguan dalam menyampaikan pendapat. Saya harap kita dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila kembali, tidak perlu tergesa-gesa. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, karena perubahan yang besar itu tidak terjadi pada satu malam. Maka dari itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.